Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 751. Saat suara-suara dari luar memasuki tenda, alis panjang indah Yi Kyusui menyatu. Sinar cahaya jatuh di pipi porselen putihnya, memperlihatkan kilau reflektif yang indah. Dia melirik Zhou Yuan dan dengan tenang meyakinkannya, jangan khawatir tentang hal-hal lain, cukup pulih di sini. Akan lebih aman bagimu untuk pergi ketika lukamu sudah sembuh. Dari kata-kata dan nada suara Yi Kyusui, Zhou Yuan bisa merasakan sedikit kehati-hatian terhadapnya. Mungkin ini karena latar belakangnya yang tidak diketahui. Ketika lukaku sembuh, aku akan pergi. Zhou Yuan mengangguk tanpa ekspresi. Meskipun Yi Kyusui mewaspadai dia tidak merasa terhina atau marah karena, mengingat keadaannya saat ini, memang tidak bijaksana baginya untuk pergi dengan sembrono, terutama di bawah premis bahwa dia entah bagaimana telah membunuh seorang pria yang tidak beruntung. Latar belakangnya mungkin penting. Dia tahu betul bahwa dia berada di surga Hunyuan, bukan surga Changsuan. Dia tidak bisa lagi menggunakan nama sekte Changsuan sebagai perisai, dan dia juga tidak memiliki Yao-Yao yang tak terduga menemaninya. Di sini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Ketika dia mendengar tanggapannya yang tenang, Yi Kyusui tahu bahwa Zhou Yuan memahami arti tersembunyi dari kata-katanya, tapi jawabannya yang sederhana dan lugas masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak banyak bicara, situasi mereka agak tidak biasa, dan Zhou Yuan memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Dia tiba-tiba turun dari langit dan menyelamatkan Donger, terlalu banyak kebetulan. Mungkin saja ini semua adalah rencana yang disengaja untuk mendekati mereka. Inilah alasan mengapa dia ingin menguji Zhou Yuan. Jika dia menunjukkan keraguan atau membuat alasan untuk tetap tinggal, dia akan mencurigainya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah bahwa Zhou Yuan tidak bertingkah aneh. Bulu mata Yi Kyusui yang panjang dan ramping berkedip lembut saat dia mengeluarkan botol batu giok dari tas spasialnya dan meletakkannya di sebelah Zhou Yuan. Ada pil akumulasi genesis di dalamnya yang dapat membantu memulihkan genesis Qi. Itu harus berguna bagimu. Terima kasih. Zhou Yuan sedikit ragu. Tetapi pada akhirnya dia tidak menolak, karena dia sangat membutuhkan obat dan pil yang akan mempercepat kesembuhannya. Selama genesis Qi-nya tidak habis, dia bisa mengoperasikan Mythic Saint Body Art untuk memperbaiki tubuhnya. Meskipun kecepatan pemulihannya tidak secepat tanda kayu hijau Taiyi, ini bukan waktunya untuk pilih-pilih. Aku berutang budi padamu, katanya serius. Yi Kyusui tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Zhou Yuan. Dia memiliki bakat luar biasa dan mampu mencapai tahap dueling ilahi menengah pada usia yang begitu muda, dan dia adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda Xuanzu kecil. Oleh karena itu, dia tidak berharap banyak dari kekuatan Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia berasal dari surga lain. Dan surga Hunyuan adalah yang terkuat di antara surga selain ras suci. Sebagai seseorang dari surga Hunyuan, Yi Kyusui secara alami merasakan sedikit rasa superioritas ketika dia bertemu orang-orang dari surga lain. Ini adalah masalah umum bagi sebagian besar orang di surga Hunyuan. Ini adalah mentalitas yang sama yang dimiliki orang-orang di benua Shengzu ketika mereka bertemu orang-orang dari benua lain. Yi Kyusui tidak mengatakan apa-apa lagi dan keluar dari tenda. Yi Donger tersenyum pada Zhou Yuan. Kakak Zhou Yuan, jangan khawatir, pulihkan diri di sini. Zhou Yuan tersenyum lembut padanya. Gadis kecil itu sederhana dan murni. Dia tidak terlalu berpikir seperti kakak perempuannya, dan dia benar-benar memperlakukannya sebagai penyelamatnya. Meskipun dalam pekamugan Zhou Yuan, dialah yang menjadi penyelamatnya. Zhou Yuan memperhatikan kakak adik meninggalkan tenda. Namun, segera setelah itu, Zhou Yuan mendengar keributan di luar. Dia ragu-ragu sedikit tetapi kemudian duduk dengan susah payah dan mengangkat sudut kecil tenda untuk mengintip. Dia ingin mencari tahu di mana dia sekarang. Di luar tenda ada sebuah perkemahan. Pada saat itu, gelombang orang berada di luar mengelilingi tenda tempat Zhou Yuan sedang beristirahat. Mata indah Yi Kyusui bahkan lebih cerah di bawah matahari. Dia menatap sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang suram. "Kyuji, kenapa kamu di sini?" Yi Kyusui bertanya dengan dingin. Mata pria paruh baya, Kyuji, berkobar karena amarah. Dia bergemuruh, "Nona Yi, tuan muda kita meninggal di sini. Anda belum memberi kami penjelasan, namun Anda ingin kami pergi." Yi Kyusui mencibir, "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qiyu Yang? Dia hanya ingin menculik Donger dan menggunakannya untuk memerasku, bukan begitu?"
Kyuji mengamuk, Yi Kyusui, hanya karena ayahmu mengatakan dia akan menyerahkan posisi Tuan Prefektur kepadamu. Kamu benar-benar mengira kamu adalah Tuan Prefektur Provinsi Xiaoshuan. Meskipun demikian, Anda membunuh tuan muda dari keluarga Kyu saya. Keluarga Kyu saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ayo, bawa anak itu kepadaku. Kyuji bergemuruh. Tiba-tiba beberapa sosok melangkah keluar dari belakangnya. Genesis Ki yang kuat melonjak dan membentuk lingkaran cahaya dueling ilahi di belakang mereka. Siapa yang berani? Yi Kyusui mengangkat alisnya yang indah. Lebih dari selusin sosok muncul di belakang Yi Kyusui seperti hantu, menatap tajam pada Kyuji dan yang lainnya. Kekuatan mereka sangat luar biasa, dan mayoritas telah mencapai tahap dueling ilahi. Kedua belah pihak segera tidak setuju, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Wajah Kyuji menjadi gelap. Dia tentu tahu bahwa Kyu yang telah memeras otaknya untuk menemukan kesempatan untuk menculik Yi Donger, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Kyu yang hampir berhasil, seseorang akan turun dari langit dan menghancurkannya sampai mati. Pada akhirnya, rencana mereka terungkap, dan mereka benar-benar membuat marah Yi Kyusui. Jika ini menyebar ke kota Suanzu, tuan dari keluarga Kyu akan menjadi marah ketika dia mengetahui masalah ini. Yang bermasalah adalah Kyuji. Yi Kyusui, apakah kamu benar-benar akan mencabik-cabik wajah keluarga Kyuku untuk seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu? Anda saat ini bukan penguasa prefektur provinsi Xiaoshuan, kata Kyuji dengan ekspresi sinis. Jika kamu menyerahkan orang itu kepadaku, setidaknya aku bisa melaporkan kembali, itu baik untuk kita berdua. Kalau tidak, masih ada jarak ke kota Suanzu. Jika sesuatu terjadi di jalan, jangan salahkan siapapun. Ada ancaman nyata dalam kata-katanya, namun, mata indah Yi Kyusui masih sedingin es, dan dia tidak mundur sedikit pun. Bawa orang-orangmu dan pergi. Ketika saya sampai di kota Suanzu, keluarga Kyu Anda dapat datang mencari saya jika mereka mau. Dengan mata seperti ular beludak, Kyuji menyapu tenda di belakangnya. Dia kemudian tersenyum dingin dan berbalik dengan orang-orangnya. Setelah kepergian Kyuji, suasana tegang memudar di dalam tenda. Zhou Yuan mengalihkan pekamugannya dan kembali ke tempat tidur. Alisnya sedikit berkerut. Sepertinya dia telah menciptakan musuh saat dia tiba di surga Hun Yuan. Tapi siapa penguasa prefektur provinsi Xiaoshuan? Zhou Yuan menghela nafas, menggenggam botol batu giok yang diberikan Yi Kyusui padanya. Dia perlahan menutup matanya. Tidak peduli apa, dia harus bergegas dan pulih dari luka-lukanya. Di hutan yang gelap dan lebat, Kyuji duduk bersila di bawah pohon dengan wajah gelap, menatap ke kejauhan di mana sebuah kemah menyala. Manajer Kyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yi Kyusui sudah waspada terhadap kita dan tidak akan membiarkan kita mendekat lagi, seseorang berbisik kepada Kyuji. Yang terpenting, tuan muda telah meninggal, akan sulit untuk menjelaskan hal ini kepada tuannya. Kyuji juga mengernyitkan alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencana mereka akan berakhir seperti ini. Mereka telah memutar otak untuk menarik Yi Donger menjauh dari Yi Kyusui agar tuan muda mereka menculiknya, dan kemudian Yi Kyusui akan berada di bawah kendali mereka. Sayangnya, rencana tersebut dihancurkan oleh bajingan yang jatuh dari langit. Yang terpenting, bajingan itu bahkan menghancurkan Kyu yang sampai mati. Meskipun Kyu yang tidak terlalu kuat, dia sudah mencapai lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin. Dia telah mati dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Kita tidak bisa membiarkan Yi Kyusui mencapai kota Suanzu dengan aman, Kyuji berkata dengan dingin. Tuan telah mengerahkan semua kekuatan keluarga untuk menjaga para ahli dari keluarga Yi di kota Suanzu. Jadi sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Jika kita tidak berhasil, ketika Yi Kyusui mencapai kota Suanzu, perlindungan di sekelilingnya akan semakin kuat. Pada saat itu, rencana keluarga Kyu kami untuk menjadi penguasa prefektur akan menjadi jauh lebih menyusahkan. Tapi sekarang penjaga di sekitar Yi Kyusui tidak lemah sama sekali. Ditambah lagi, dia sangat pintar. Sebelum menuju ke kota Suanzu, dia dengan sengaja memberitahukan tentang perjalanannya dan menyebabkan tuan muda dari keluarga lain yang mengaguminya datang. Mengingat kekuatannya, tim kita saja tidak akan cukup, saran orang di sebelah Kyuji. Kyuji samar-samar tersenyum. Keluarga Kyu saya telah beroperasi di provinsi Xiaoshuan selama ratusan tahun, dan keluarga Yi tidak dapat dibandingkan dengan kami. Menatap kemah di kejauhan, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Bahkan kepala keluarga Yi meninggal di provinsi Xiaoshuan, apa yang bisa dilakukan seorang gadis kecil? Dan anak laki-laki yang entah bagaimana membunuh tuan muda. Begitu dia jatuh ke tangan kita, aku akan membuatnya tahu apa yang lebih buruk dari kematian.
Kereta lebar yang ditarik oleh binatang buas yang diselimuti Genesis Ki berlari kencang di sepanjang jalan, kecepatannya sangat cepat, dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa seluruh kereta berada satu kaki di atas tanah seolah-olah sedang terbang melintasi udara. Zhou Yuan sedang duduk di gerbong dengan mata tertutup, dan tubuhnya memancarkan kilau samar, dia sedang mengolah tubuh Saint Mythic. Darah di tubuhnya menggelegak dan berjatuhan, dan mengalir di sekitar luka gelapnya, perlahan membasuhnya. Genesis Ki antara langit dan bumi terus mengalir tanpa henti, berubah menjadi gumpalan kabut yang menembus tubuh Zhou Yuan. Setelah kira-kira 1 jam, mata Zhou Yuan berangsur-angsur terbuka. Di matanya ada pancaran cahaya yang membuat matanya tampak bersinar seperti permata. Sesaat kemudian, cahaya menghilang, dan matanya kembali normal. Sudut mulut Zhou Yuan membentuk senyuman. Setelah beberapa hari berlatih, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan dueling ilahi yang redup mulai bersinar. Ini adalah tanda bahwa Genesis Ki terakumulasi sekali lagi. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia setidaknya tidak perlu khawatir ketika dia bertemu musuh dari tahap awal dueling ilahi dan dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, luka yang dideritanya kali ini sangat serius, dan melalui kemampuan persepsi rohnya, dia mengetahui bahwa tubuhnya dalam keadaan retak. Meskipun dia telah mengaktifkan seni Mythic Saint Body, penyembuhan dirinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Baru sekarang Zhou Yuan benar-benar mulai memahami kekuatan tanda kayu hijau Taiyi. Jika dia tidak menghabiskan tanda kayu hijau Taiyi, semua lukanya kemungkinan besar sudah sembuh. Alangkah baiknya jika saya memiliki esensi kayu kuno. Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Dengan esensi kayu kuno, dia akan mampu menyerap vitalitasnya dan sekali lagi menyempurnakan tanda kayu hijau. Sayangnya, harta karun di tas spasialnya telah lama dihancurkan dalam kekacauan ruang spasial. Obat-obatan dueling ilahi yang diperolehnya dengan susah payah juga semuanya hancur. Itu adalah sumber daya kultivasi yang diperlukan untuk tahap dueling ilahi. Bahkan dengan temperamen Zhou Yuan, dia masih sangat kesal dengan kehilangan ini. Sementara hati Zhou Yuan sakit, dia tiba-tiba merasakan kereta melambat dengan cepat. Dia menatap ke langit dan tahu bahwa Yi Qiusui dan yang lainnya akan mendirikan kemah dan beristirahat untuk malam itu. Banyak orang bergegas keluar, dan tak lama kemudian ada kemah yang didirikan di hutan. Api unggun berkobar terang, dan perkemahan menjadi hidup. Di tengah kam, mengenakan gaun kuning muda, Yi Qiusui berdiri tegak di samping api unggun. Tubuhnya yang anggun tampak sangat ramping, dan kulitnya yang putih kemerahan di bawah penerangan api. Di sampingnya ada sekelompok pria dan wanita yang tertawa dan berbicara. Mereka semua memancarkan sikap mengesankan yang luar biasa dan jelas merupakan orang-orang dari latar belakang penting. Tapi saat mereka tertawa dan bercanda, sebagian besar pekamugan mereka tertuju pada Yi Qiusui. Jelas bahwa Yi Qiusui adalah tokoh sentral tempat ini. "Qiusui, apakah kamu masih khawatir?" Seorang pemuda jangkung dan tampan tersenyum. Dia ragu-ragu dan berkata, "Qiusui, saya pikir kamu mungkin salah paham tentang keluarga Qiu. Mereka mungkin belum tentu ingin menculik Donger. Kamu harus bersimpati dengan Qiu Ji, Qiu yang meninggal secara aneh. Dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan ketika dia kembali." Pria dan wanita lain juga mengangguk. Keluarga mereka memiliki latar belakang di Provinsi Xiaoshuan. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Qiu yang telah beroperasi di Provinsi Xiaoshuan selama ratusan tahun, masih ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Mereka tidak ingin ada perselisihan antara Yi Qiusui dan keluarga Qiu. Jika tidak, akan merepotkan jika mereka terjebak di dalamnya. Yi Qiusui mengangkat alisnya dan berkata, "Saya telah menyelidiki dengan jelas, saudara Mu Chao tidak perlu bicara lebih banyak." Mata pemuda bernama Mu Chao itu berkilat. Dia samar-samar tersenyum. "Qiusui, menurutku, kamu harus menyerahkan orang itu dari surga lain ke Qiu Ji. Selama mereka tidak mengganggu kita lagi, kita seharusnya berhasil mencapai kota Xuanzu. Apakah perlu membuat mereka marah karena seseorang yang tidak diketahui asalnya?" Beberapa anak muda mengemukakan pendapatnya. Mereka telah mengetahui dari Yi Qiusui bahwa seorang pria dari surga lain telah menghancurkan Qiu yang sampai mati. Lebih penting lagi, Yi Qiusui telah merawat pria aneh itu dengan baik, yang membuat mereka sedikit tidak bahagia. Lagi pula, di mata mereka, seseorang dari surga lain sama sekali tidak berbeda dengan seorang petani dari pedesaan. Akan lebih baik jika mereka bisa membuang pria itu untuk Qiu Ji untuk melampiaskan kebenciannya. "Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kakak Zhou Yuan menyelamatkanku," teriak Yi Donger. Mu Chao tersenyum, "Donger, dia tidak menyelamatkanmu, kamu menyelamatkannya. Jika kamu tidak membawanya kembali, dia akan mati di hutan belantara."
Pipi Donger menggembung, dan dia akan membantah pernyataannya. Yi Kyusui mengusap kepala kecilnya dan tersenyum pada Mu Chao. Terima kasih, saudara Mu Chao, karena memikirkan kami. Tetapi keluarga Yi saya selalu membedakan kebaikan dan kebencian dengan jelas, dan kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Juga, menurutku Kyuji tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun pada kita. Mu Chao mengangkat bahu sambil tersenyum. Tentu saja, Kyusui, kamu telah membuka 8 dueling ilahi, apalagi di Provinsi Xiaoshuan, bahkan di antara generasi muda wilayah Tianyuan, ketenaranmu tidak sedikit. Pada waktunya, ketika kamu melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut, Mu bahkan akan mendapat peringkat dalam daftar kediaman ilahi di surga Hunyuan. Yi Kyusui dengan lembut menggelengkan kepalanya, wajahnya yang oval terlihat sangat cantik di bawah cahaya api unggun. Lupakan daftar dueling ilahi, daftarnya penuh dengan monster yang kuat, pakar yang telah membuka 8 dueling ilahi ada di mana-mana. Mata indah Yi Kyusui berkilat saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini. Mu Chao dan yang lainnya menoleh untuk melihat sosok muda berdiri di sana. Itu adalah Zhou Yuan. Mu Chao mengernyitkan alisnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama Zhou Yuan berdiri di sana atau apakah dia mendengar atau tidak apa yang mereka katakan. Tapi segera Mu Chao tersenyum, dan dia tidak terlalu peduli. Jadi bagaimana jika anak laki-laki yang tidak memiliki kekuatan dan latar belakang mendengar apa yang mereka katakan? Mu Chao dapat dengan mudah memerasnya sampai mati jika dia benar-benar membuatnya marah. Zhou Yuan, kenapa kamu keluar? Bagaimana lukamu? Tanya Yi Kyusui, menatap Zhou Yuan. Ini sangat hidup, Zhou Yuan datang sambil tersenyum. Dia mengalihkan pekamugannya ke pria dan wanita dengan aura yang kuat dan kemudian menarik pekamugannya, tidak ada jejak kemarahan di wajahnya, bahkan jika dia mendengar apa yang mereka katakan. Mata Mu Chao berkilat jijik saat melihat raut wajah Zhou Yuan. Dia jelas berpikir bahwa Zhou Yuan menelan penghinaan, yang merupakan sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang yang tidak kompeten. Beberapa gadis yang tidak sehebat Yi Kyusui tetapi masih sangat cantik sedang mempelajari Zhou Yuan dengan penuh rasa ingin tahu. Lagi pula, dia telah membunuh Qiu yang bisa dianggap suatu prestasi. Kisah ini mungkin akan segera menyebar ke seluruh provinsi Xiaoshuan. Tapi yang membuat mereka sedikit kecewa adalah meskipun Zhou Yuan tampan, dia tidak terlalu istimewa. Yi Kyusui merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat semua orang menilai Zhou Yuan. Dia menunjuk ke daging barbeque di api unggun dan bertanya, "Kamu mau makan? Saya akan memberitahu seseorang untuk menyiapkannya untukmu." Zhou Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Nona Yi, dalam perjalanan ke kota Suanzu, apakah keluarga Qiu akan mengirimkan ahli dari panggung matahari surgawi?" Yi Kyusui sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Pakar panggung matahari surgawi adalah eksistensi tingkat tua dalam keluarga Qiu dan kemungkinan besar tidak dapat meninggalkan kota Suanzu." Zhou Yuan mengangguk. "Apa yang sedang terjadi?" Yi Kyusui bertanya dengan bingung. Zhou Yuan memkamugi pipi Yi Kyusui yang cantik yang memerah di bawah api unggun, dan dia berkata, "Jika tidak ada ahli matahari surgawi, saya dapat mengantar Nona Yi ke kota Suanzu. Tetapi hanya jika Nona Yi dapat memberi saya 100 esensi kayu kuno yang berusia lebih dari 500 tahun. Semua orang terdiam, beberapa tatapan mengejek jatuh ke wajah tenang Zhou Yuan. Bahkan Yi Kyusui sedikit terkejut. Di dekat api terpana, ekspresi kaget melintas di wajah cantik Yi Kyusui, dan sekelompok pria dan wanita muda yang sombong menatap Zhou Yuan dengan tatapan main-main dan mengejek. Apa yang mereka dengar? Anak laki-laki dari surga lain berani menuntut Yi Kyusui untuk memberinya 100 esensi kayu kuno yang berusia lebih dari 500 tahun, dan kemudian dia akan berhasil mengantarnya ke kota Suanzu. Bahkan mereka tidak berani membuat jaminan seperti itu, tapi anak laki-laki di depan mereka berani mengatakan hal seperti itu. Dan di bawah banyak tatapan waspada, Zhou Yuan tetap sangat tenang. Dia sangat membutuhkan esensi kayu kuno, atau lebih tepatnya Yimu Qi yang terkandung dalam esensi kayu kuno, yang bisa dia sempurnakan menjadi tanda kayu hijau. Hanya dengan cara ini dia bisa memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu kekuatannya pulih sepenuhnya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi situasi apapun. Selain itu, selama tidak ada ahli panggung matahari surgawi, Zhou Yuan tidak akan takut pada musuh begitu dia memulihkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia mampu membunuh Raja Wu, seorang ahli dari tahap dueling ilahi menengah, ketika dia masih pada tahap awal dueling ilahi. Dan sekarang dia telah mencapai tahap dueling ilahi menengah. Dia secara alami tidak takut pada para ahli di tahap dueling ilahi tingkat lanjut.
Tentu saja, tidak diragukan lagi akan banyak masalah jika itu adalah seseorang di tahap dueling ilahi tingkat lanjut dengan kekuatan yang mirip dengan Wu Yao. Tetapi Zhou Yuan percaya bahwa, bahkan di antara generasi muda surga Hun Yuan, sangat jarang bertemu seseorang seperti Wu Yao. Seseorang seperti dia kemungkinan besar tidak ada di provinsi Xiaoshuan. Setidaknya pemuda sombong dari apa yang disebut keluarga berpengaruh di depannya jauh lebih rendah. Tentu saja, harus ada ahli tahap matahari surgawi di keluarga Yi dan Qiu. Tapi Zhou Yuan tidak khawatir dia akan membuat marah keluarga Qiu dengan ikut campur karena begitu kekuatannya pulih, dia masih memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menang. Setelah menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi di surga Changsuan, yang disebut ahli tahap matahari surgawi hampir tidak dapat membuat Zhou Yuan merasakan penindasan seperti sebelumnya. Dari apa yang dia pelajari akhir-akhir ini, dia sudah tahu bahwa Qiu Ji pasti akan melakukan sesuatu, jadi prioritas Zhou Yuan sekarang adalah memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dan meminta Yi Kuisui untuk esensi kayu kuno tidak diragukan lagi adalah cara tercepat untuk memulihkan kekuatannya. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum pemuda bernama Mu Chao tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan suara mengejek kepada Yi Kuisui, "Kuisui, aku selalu mengatakan kamu terlalu baik kepada orang lain. Di dunia ini ada banyak orang yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki." Yang lain juga mencibir, ekspresi kaget di wajah cantik Yi Kuisui memudar, dan alisnya berkerut. Dia menatap Zhou Yuan, dia pikir dia memang agak terlalu gegabah kali ini. Dia memang memiliki esensi kayu kuno, yang penting untuk memurnikan ramuan penyembuhan, dan nilai dari yang berusia lebih dari 500 tahun tidak rendah sama sekali. Yi Kuisui tahu bahwa Zhou Yuan telah meminta esensi kayu kuno karena lukanya. Hanya saja apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya karena, sepertinya terlalu sombong. Meskipun Yi Kuisui sebelumnya telah memberitahu Mu Chao dan yang lainnya bahwa dia tidak takut pada Qiu Ji, dia juga mengerti bahwa keluarga Qiu telah beroperasi di provinsi Xiaoshuan selama ratusan tahun dan tempat itu dapat dikatakan sebagai wilayah mereka. Bahkan jika pengaruh sebenarnya dari keluarga Qiu digunakan untuk melawan keluarga Yi-nya di kota Xuanzhou, Qiu Ji mungkin memiliki koneksi lain. Inilah yang ditakuti Yi Kuisui dan alasan mengapa dia ingin kebanggaan keluarga dan klan berpengaruh lainnya, seperti Mu Chao, untuk bergabung dengannya. Dia berharap menggunakan kekuatan mereka untuk menghalangi Qiu Ji. Dan bahkan dia diam-diam takut dan berhati-hati untuk mencapai kota Xuanzhou, tetapi Zhou Yuan penuh percaya diri. Oleh karena itu, langkah Zhou Yuan tampak lebih seperti alasan untuk menipunya demi esensi kayu kuno Mor. Ini membuat Yi Kuisui sedikit tidak nyaman, meskipun Zhou Yuan telah menyelamatkan Donger dan dia bersedia membantunya, dia tidak ingin dia menggunakan cara seperti itu untuk menipunya. Yi Kuisui terdiam sesaat, kemudian, bibir merahnya bergerak, dan dia berkata, "Zhou Yuan, aku bisa memberimu 5 esensi kayu kuno yang berumur sekitar 100 tahun. Untuk pengawalan, itu tidak perlu." Zhou Yuan tersenyum pahit saat mendengar ini. Sedikit esensi kayu kuno itu tidak akan membuat perbedaan. Dia secara alami tahu bahwa dia terdengar terlalu sombong, tetapi saat ini dia perlu memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia tidak familiar dengan tempat ini, dan satu-satunya orang yang bisa dia tanyakan adalah Yi Kuisui. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, dia tidak akan menyerah seperti itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menatap Yi Kuisui dengan tulus. "Nona Qiu, saya tahu Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya tidak menipu Anda. Jika saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun untuk Anda dalam perjalanan ke kota Xuanzhou, saya dapat tinggal sampai saya melakukannya untuk membalas Anda." "Haha, kamu hanya ingin tetap bersama Kuisui dengan sengaja, benar kan? Taktikmu cukup bagus." Seorang wanita muda tersenyum dengan jijik. Mu Chao menyipitkan matanya. "Kuisui, orang ini tidak punya niat baik. Saya pikir kita harus menendang dia keluar dari kamp. Jika kamu terlalu baik untuk melakukannya, kamu dapat menyerahkannya kepada saya." Suaranya memudar saat dia mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba beberapa sosok muncul di belakang Zhou Yuan, semua memancarkan genesis Qi yang kuat. Mereka berada pada kekuatan tahap awal dueling ilahi. Zhou Yuan mengerutkan kening, dan niat dingin melintas di matanya. Berhenti, namun, saat mereka hendak beraksi, Yi Kuisui tiba-tiba menghentikan mereka. Dia menoleh ke Mu Chao dan berkata, "Aku tidak ingin mengganggumu, saudaramu. Saya melangkahimu, aku hanya khawatir kamu akan tertipu." Mu Chao dengan elegan mengangkat bahunya. Yi Kuisui menatap tajam pada Zhou Yuan, yang tidak mundur atau mundur, dia hanya menatapnya dengan sungguh-sungguh.
Suasana menjadi sedikit tegang, kerutan khawatir melintas di wajah kecil Yi Donger, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju kakaknya. Yi Kyusui akhirnya menarik pekamugannya. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk, "Baik, aku akan memenuhi permintaanmu." Pria dan wanita di sekitarnya semuanya kaget. Mu Chao hanya bisa berteriak, "Kyusui." Yi Kyusui tidak berbicara lagi. Dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia telah mengambil keputusan. Ketika Mu Chao dan yang lainnya melihat ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Tapi tatapan yang mereka kirim ke Zhou Yuan jelas lebih tidak puas dan dingin dari sebelumnya. Dalam pekamugan mereka, Zhou Yuan adalah seseorang yang secara tidak sengaja menyelamatkan Donger tetapi terus membuat tuntutan serakah. Zhou Yuan juga tidak berharap Yi Kyusui setuju. Tetapi dari matanya, dia tahu bahwa dia tidak benar-benar mempercayainya. Mungkin dia hanya setuju karena dia telah menyelamatkan Donger. "Terima kasih." Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk ke Yi Kyusui sebelum dia berbalik dan pergi. Yi Kyusui menyaksikan Zhou Yuan pergi dengan ekspresi tenang di wajahnya yang cantik. Dia memang tidak terlalu percaya pada Zhou Yuan. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mencapai kota Xuanzu selama mereka tidak bertemu dengan ahli dari panggung matahari surgawi di sepanjang jalan. Usia Zhou Yuan seharusnya sama dengannya, jadi atas dasar apa dia bisa membuat pernyataan seperti itu? Jika Zhou Yuan juga berasal dari surga Hunyuan, Yi Kyusui akan berspekulasi apakah dia adalah kebanggaan keluarga lain. Namun, Zhou Yuan berasal dari surga lain, yang berarti itu tidak mungkin. Dalam pekamugannya, ada celah besar dalam kekuatan antara orang-orang dari surga lain dan orang-orang dari surga Hunyuan. Karena itu, kata-kata Zhou Yuan tidak bisa dipercaya. Yi Kyusui mendesah dalam hati, "Sudahlah. Saya hanya akan melihatnya sebagai membalasnya karena telah menyelamatkan Donger. Begitu kita sampai di kota Xuanzu, saya akan memintanya pergi, dan hutang ini juga akan dihapus." Tidak lama setelah Zhou Yuan kembali ke tenda, seseorang mengangkat tirai dan masuk. Zhou Yuan mendongak dan tertegun sejenak. Orang yang datang adalah seorang wanita, wajahnya cantik tapi menyendiri, dan alisnya yang panjang berbentuk seperti pisau, memancarkan niat yang dingin dan ganas. Dia mengenakan perlengkapan tempur yang menonjolkan tubuhnya yang sempurna dan kakinya yang panjang. Zhou Yuan pernah melihat wanita yang dingin dan cantik ini sebelumnya. Namanya Zhao Yue, dan dia adalah pengawal pribadi Yi Kyusui dan seseorang yang sangat dipercaya oleh Yi Kyusui. Tetapi pada saat ini, pengawal pribadi Yi Kyusui mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat Zhou Yuan. Sebelum menunggu Zhou Yuan berbicara, dia melemparkan tas spasial padanya dan berkata dengan dingin, "Esensi kayu kuno yang kamu butuhkan ada di dalam." Zhou Yuan mengambil tas spasial dan, tanpa memperhatikan ekspresinya, segera memeriksa tasnya. Baru ketika dia menemukan bahwa jumlah esensi kayu kuno sesuai dengan permintaannya, dia tersenyum tipis. "Tolong ucapkan terima kasih pada Nona Yi untukku," kata Zhou Yuan dengan tulus. Tidak peduli apa yang dipikirkan Yi Kyusui tentang dia masih memberinya esensi kayu kuno pada saat ini. Zhou Yuan sangat berterima kasih. Ini bukan bantuan kecil. Tidak dibutuhkan. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padanya, pergilah saat kita mencapai kota Xuanzu. Apakah ini yang diinginkan Nona Yi? Apakah itu penting? Yi Kyusui menjawab dengan suara dingin. Zhou Yuan tersenyum tipis dan tidak mencoba berdebat dengannya. Lagi pula, dia hanyalah pembohong di mata orang lain. Lebih penting lagi, dia juga tidak bisa membuktikan apapun. "Saya tidak suka berhutang pada orang. Jika saya merasa telah melunasi hutang saya secara alami akan mengambil inisiatif untuk pergi," kata Zhou Yuan dengan tenang. Zhao Yue dengan dingin mendengus. Dia berbicara dengan nada ancaman dalam suaranya, "Saya harap kamu tidak keluar dari barisan. Jika kamu mendorong terlalu jauh, seseorang dari surga lain, akan sulit bagimu untuk terus berjalan di provinsi Xiaoshuan." Zhao Yue dan Yi Kyusui sangat dekat, dan hubungan mereka tidak termasuk tuan dan pelayan. Inilah alasan mengapa dia sangat marah karena Zhou Yuan menggunakan cara yang hampir menipu untuk meminta esensi kayu kunomor. Pikirannya mirip dengan kebanyakan orang. Mungkinkah Zhou Yuan, seseorang dari surga lain, lebih menonjol daripada kebanggaan seusianya di surga Hunyuan? Jawabannya tidak mungkin. Ini mirip dengan bagaimana orang-orang di benua Shengzu surga Changsuan tidak pernah mengakui bahwa kebanggaan benua lain lebih baik daripada mereka. Namun, di hadapan kata-kata Zhao Yue, Zhou Yuan tidak peduli. Dia malah menutup matanya seolah menyuruhnya pergi. Ini membuat Zhao Yue merasa lebih kesal dengan Zhou Yuan. Dia merasa bahwa dia sangat berani menipu keluarga Yi.
Dia mendengus dingin, lalu menjentikkan lengan bajunya dan berbalik. Setelah dia pergi, Zhou Yuan membuka matanya lagi, menunjukkan ekspresi tidak bertenaga. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia takut tak seorang pun di camp akan menyambutnya lagi. Faktanya, selain esensi kayu kuno, Zhou Yuan juga membutuhkan banyak hal lain, termasuk obat-obatan dueling ilahi dan beberapa bahan penting untuk evolusi tahap kedua dari kitab naga leluhur. Tetapi jika dia meminta Yi Qiusui untuk materi ini, tidak peduli seberapa baik emosinya, dia kemungkinan besar akan mengusirnya dari camp. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, karena dia tidak mengenal orang-orang ini, maka mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk pergi begitu dia tiba di kota Xuanzhou. Tetapi hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah cederanya sepenuhnya. Mungkin orang lain mungkin merasa bahwa apa yang dilakukan Yi Qiusui tidak sepadan. Tetapi Zhou Yuan merasa dia sangat berharga, karena dia tidak berbohong. Selama dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengawal Yi Qiusui ke kota Xuanzhou. Untungnya, saya adalah chosen yang pertama dari Sekte Changxuan. Sekte Changxuan saya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan seluruh wilayah Tianyuan, tapi lebih kuat dari keluarga Yi kan, Zhou Yuan bergumam. Jika berada di surga Changxuan, mustahil untuk mempekerjakan chosen peringkat pertama dari Sekte Changxuan sebagai pendamping. Oleh karena itu, Zhou Yuan merasa sedikit tidak adil atas kecurigaan yang diarahkan padanya. Proposisi itu jelas sangat menguntungkan mereka, tetapi mengapa dia harus menerima semua jenis tatapan itu? Setelah pikiran kekanak-kanakan ini berlanjut selama beberapa waktu, Zhou Yuan akhirnya menyingkirkannya. Dia sekarang berada di surga Hunyuan, bukan surga Changxuan. Selain itu, dia bukan lagi chosen pertama dari Sekte Changxuan, tetapi hanya orang biasa dalam keadaan terluka. Namun Zhou Yuan juga tidak merasa tertekan karena hal tersebut. Ketika dia pertama kali datang ke Sekte Changxuan, dia juga hanya seorang murid biasa. Tetapi beberapa tahun kemudian, bahkan tokoh-tokoh berpengaruh di surga Changxuan telah dengan tegas mengetahui namanya, meskipun itu karena berbagai alasan berbeda. Siapa yang bisa memastikan bahwa nama Zhou Yuan juga tidak akan bergema di seluruh surga Hunyun di masa depan? Memikirkan hal ini, Zhou Yuan tersenyum. Dia telah berpikir terlalu jauh. Tugas paling mendesak sekarang adalah memulihkan kekuatannya dan kemudian menemukan cara untuk menghubungi kedua kakak laki-lakinya. Hanya dengan bantuan kekuatan wilayah Tianyuan, dia dapat memiliki akses ke lentera naga leluhur. Tentu saja, hal terpenting adalah memanfaatkan semua kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya karena dia juga tahu bahwa dia harus kembali ke surga Changxuan suatu hari nanti. Meskipun dia telah menghancurkan stempel suci Changxuan dan menghalangi pikiran ambisius dari kepala istana Seng Yuan, dia juga mengerti bahwa itu hanya sementara. Seng Yuan telah melangkah ke tahap orang suci palsu, dan sekarang tidak seorang pun di surga Changxuan yang dapat menekannya. Oleh karena itu, Istana Suci perlahan-lahan akan menang dalam pertempuran stempel suci Changxuan yang hancur. Dan hari Istana Suci berhasil juga akan menjadi hari kehancuran Sekte Changxuan. Setelah Sekte Changxuan dihancurkan, Zhou Agung, yang berada di bawah naungannya, juga akan dihancurkan. Mata Zhou Yuan berkedip dingin. Dia tidak punya banyak waktu. Dia harus kembali ke surga Changxuan sebelum Seng Yuan berhasil, dan pada saat itu, dia juga membutuhkan kekuatan untuk melawan Seng Yuan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan tidak ragu lagi. Tas spasialnya bergetar dan bola bercahaya muncul dari dalam. Bola bercahaya mendarat di telapak tangan Zhou Yuan, berubah menjadi hati kayu giok seukuran kepalan tangan, itu memancarkan aliran vitalitas yang kuat. Ini adalah inti dari kayu kuno, yang juga mengandung Yimuki yang diperlukan untuk menyempurnakan tanda kayu hijau. Zhou Yuan secara bertahap menutup matanya. Di telapak tangannya, esensi kayu kuno memancarkan kilau cerah, bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak dan akhirnya memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya. Energi kehidupan yang kaya mekar di tubuhnya, dan saat mengalir masuk, rasa sakit yang berdenyut di daging dan darahnya menghilang. Cahaya-cahaya hijau giok menumpuk di sekitar permukaan tubuh Zhou Yuan. Munculnya kembali tanda kayu hijau yang telah dia habisi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhou Yuan tidak pernah meninggalkan tendanya. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk menyerap Yimuki untuk menyempurnakan tanda kayu hijau. Dan dengan bantuan 100 esensi kayu kuno berusia 500 tahun, hanya dalam waktu beberapa hari, banyak tanda kayu hijau terbentuk, patah tulang jauh di dalam dagingnya, di bawah pengaruh ilahi dari tanda kayu hijau, akhirnya mulai sembuh dengan cepat.
Hari dia pulih sepenuhnya sudah dekat, binatang buas berbentuk kuda dengan genesis Ki naik di bawah kuku mereka berlari kencang dengan kecepatan kilat, seolah melonjak ke langit. Yi Kyusui sedang menunggang kuda yang tinggi dan kuat, tubuh bagian atasnya lurus, dan pakaian yang melilit tubuhnya memperlihatkan pinggangnya yang ramping, tubuh yang melengkung, dan kaki yang panjang. Penampilan dan keanggunannya sangat luar biasa. Meskipun Zhou Yuan agak kebal terhadap kecantikannya karena dia terbiasa melihat kecantikan sehalus Yao Yao, mata tuan muda lainnya dari provinsi Xiaoshuan, seperti Mu Chao, Yi Kyusui tidak diragukan lagi adalah dewi di hati mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko menyakiti keluarga Qiu untuk mengikutinya. Tentu saja, yang lebih penting adalah kekuatan keluarga Yi tidak lemah sama sekali. Meskipun keluarga Yi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Qiu di provinsi Xiaoshuan, tetua keluarga Yi masih menempati posisi yang cukup tinggi di wilayah Tianyuan. Oleh karena itu, jika mereka dapat memenangkan hati Yi Kyusui, itu juga akan sangat menguntungkan bagi keluarga mereka. 1 hari lagi dan kita akan tiba di kota Suanzu. Jika Kyuji masih belum menyerah, maka malam ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melakukan sesuatu, kata Yi Kyusui sambil menatap ke kejauhan. Mendengar ini, Mu Zhao dan yang lainnya membeku sewaktu-waktu. Mereka tidak meragukan penilaian Yi Kyusui, karena kemungkinan besar tidak ada seorang pun di provinsi Xiaoshuan yang tidak tahu tentang kecerdasan Nona Yi. Ketika keluarga Yi pertama kali datang ke provinsi Xiaoshuan, justru karena nasihat dan rencana Nona Yi, keluarga Yi mencapai posisi yang stabil. Jika kepala keluarga Yi tidak mengalami kecelakaan, dalam waktu beberapa tahun, gelar keluarga terkuat di provinsi Xiaoshuan kemungkinan besar akan berpindah dari keluarga Qiu ke keluarga Yi. Dengan kekuatan Kyuji, tidak mudah baginya untuk menelan kita dalam satu gigitan. Saya hanya khawatir mereka akan membawa bala bantuan yang tidak diketahui, kata Yi Kyusui. Mu Chao meyakinkan, hampir semua kekuatan keluarga Qiu disimpan di kota Suanzu, dan kemungkinan besar mereka tidak akan mudah ditempatkan di tempat lain. Klan dan keluarga di provinsi Xiaoshuan juga tidak boleh berani mencampuri urusan antara kedua keluarga. Saya tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk membantu Kyuji. Yi Kyusui menggigit bibir merahnya, tindakan tanpa disadarinya sangat memikat, itu menyebabkan tatapan padanya terbakar lebih terang. Apapun yang terjadi, kita harus waspada penuh malam ini, katanya. Wajah Yi Kyusui sangat serius, dia tiba-tiba melirik ke belakang gerbong tempat Zhou Yuan duduk. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memikirkan Zhou Yuan. Mungkin, itu karena Zhou Yuan adalah orang pertama yang dia temui yang berani menanyakan sesuatu secara terang-terangan padanya. Mu Chao, yang telah memperhatikan setiap gerakan Yi Kyusui, merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ini, dan bertanya dengan nada bercanda, "Kyusui, kamu tidak menganggap serius kata-kata bocah itu kan?" Pria dan wanita lainnya juga tertawa terbahak-bahak satu demi satu. Dalam beberapa hari terakhir, Zhou Yuan tidak diragukan lagi menjadi topik pembicaraan utama mereka. Yi Kyusui tersenyum dan menarik kembali pekamugannya. Dia memiliki pengendalian diri yang sangat baik dan tidak pernah menertawakan Zhou Yuan, bahkan jika dia meragukan apa yang dia katakan. "Nona," pria itu tidak menunjukkan wajahnya selama berhari-hari, dan dia bahkan meminta orang untuk membawakan makanannya, bisik Zhao Yue. Dia mengerutkan bibirnya, "Aku benar-benar merasa seperti kita mengundang leluhur ke sini." Yi Kyusui juga tidak bisa menahan tawa, dia menyelamatkan Donger, jadi kita harus melayaninya seperti leluhur, tidak masalah. Zhao Yue tidak berdaya, kemungkinan besar, jika terserah padanya, dia pasti sudah menyuruh pria itu pergi. "Saudari Yue, tolong ingatkan Zhou Yuan bahwa sesuatu mungkin terjadi malam ini, dan kami mungkin tidak dapat merawatnya saat itu, jadi jika dia menemukan bahwa situasinya tidak benar, katakan padanya untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri," kata Yi Kyusui pelan. "Jika ada pertempuran hebat malam ini, pasti akan sangat tragis. Kekuatan Zhou Yuan tidak diketahui, dan dia terluka parah, dia benar-benar bisa kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati." Ketika Zhao Yue mendengar ini, ekspresi ketidakberdayaannya semakin memburuk. Tapi itu adalah perintah Yi Kyusui, jadi dia tidak punya pilihan selain membalikkan kudanya ke kereta dan menyampaikan kata-kata Yi Kyusui. Tanpa menunggu jawaban Zhou Yuan, dia memacu kudanya. Di gerbong, Zhou Yuan perlahan membuka matanya. Dia merasakan dueling ilahi di tubuhnya menjadi cerah dan mempesona sekali lagi, mengalir dengan genesis Ki yang agung dan kuat yang berubah menjadi bintang genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Semua luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dia telah mendapatkan kembali semua kekuatannya. Selain itu,
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah menderita luka serius ini, Genesis Ki dan kekuatan tubuhnya juga agak meningkat. Malam ini, mata Zhou Yuan berkilat, kota Xuanzu tidak jauh, dan ketika dia tiba, dia berencana mencari kesempatan untuk memahami situasi spesifik di wilayah Tianyuan. Malam itu dingin, cahaya bulan yang redup menyinari kemah yang akan terlelap saat asap mengepul dari api unggun. Dalam kegelapan, banyak bayangan diam-diam melintas seperti hantu dan secara bertahap mengelilingi tempat perkemahan dari segala arah. Sesosok membuat gerakan tangan, tiba-tiba bayang-bayang gelap melesat seperti serigala, menyerbu perkemahan. Segera setelah itu, hormat cahaya Genesis Ki yang kuat melesat ke arah setiap tenda. Tapi ketika Genesis Ki membombardir tenda, aliran cahaya sedingin es tiba-tiba muncul satu demi satu di dalam tenda. Siluet ditembakkan dan bertabrakan dengan bayangan hitam. Suara Genesis Ki yang bertabrakan memecah kesunyian. Dua gelombang orang bentrok, jeritan terdengar satu demi satu, dan bau darah memenuhi perkemahan. Yi Qiusui, Zhao Yue, Mu Chao dan yang lainnya berkumpul bersama, menyerang balik semua bayangan hitam yang menyerbu. Tapi Yi Qiusui tidak menunjukkan tampilan santai karena ini. Sebaliknya matanya terpaku pada kegelapan tidak jauh, hanya untuk melihat bahwa sosok Qiuji perlahan berjalan keluar. Yi Qiusui, sudah kubilang, kamu tidak bisa pergi ke kota Xuanzu. Suara samar Qiuji dan mata suram dalam kegelapan tampak sangat menakutkan. Yi Qiusui menyipitkan matanya dan dengan tenang menjawab, Qiuji, dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa menghentikan kami. Qiuji menyeringai, tentu saja, Yi Qiusui, kamu adalah ahli tahap dueling ilahi menengah yang telah membuka 8 dueling ilahi. Di provinsi Xiaoshuan, memang sangat sedikit orang setingkatmu yang bisa mengalahkanmu. Meskipun Qiuji juga berada di tahap dueling ilahi menengah, dia hanya membuka 6 dueling ilahi. Dalam hal apapun, dia lebih rendah dari Yi Qiusui, tetapi dari raut wajahnya, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Yi Qiusui mengacungkan pedangnya, matanya terkulai saat dia berkata, lalu mengapa kamu datang untuk mati? Atau mungkin kamu sudah menemukan bantuan asing, jadi kamu tidak takut, tapi seharusnya tidak ada keluarga yang mau ikut campur dalam pertarungan antara keluarga Yi dan keluarga Qiu kan? Qiuji tertawa, keluarga itu paling baik dalam melindungi diri mereka sendiri. Secara alami tidak mungkin mendapatkan dukungan penuh mereka sebelum hasil pertempuran antara dua keluarga kita diputuskan. Jadi saya tidak memiliki harapan yang tinggi dari mereka. Yi Qiusui mengerutkan alisnya dengan cemberut, jika bukan klan atau keluarga di permukaan, maka itu pasti ada kekuatan gelap tersembunyi yang bersembunyi di provinsi Xiaoshuan. Qiuji terkekeh, tidak heran kamu adalah putri tertua dari keluarga Yi. Anda memiliki pikiran yang tajam. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memberikan tepukan lembut. Genesis Ki yang ganas meraung di antara langit dan bumi. Yi Qiusui mengangkat wajahnya yang cantik dan terkejut melihat lusinan sosok yang mengenakan jubah merah tua berdiri di dahan pohon besar tidak jauh dari sana. Mereka dipimpin oleh sosok yang menyilangkan tangan, dan ada bekas luka mengerikan di wajahnya. Tubuhnya perlahan melepaskan Genesis Ki yang sangat kuat. Ekspresi Mu Chao, Zhao Yue dan yang lainnya sangat berubah ketika mereka melihat sosok berkerudung merah gelap. Yi Qiusui juga menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Suara sedingin esnya terdengar. Jadi, itu adalah bandit setan angin yang paling terkenal di provinsi Xiaoshuan. Bab 756, di bawah langit malam, di puncak pohon, seorang pria berkerudung merah gelap berdiri dengan kedua tangannya tergantung bebas di sisi tubuhnya. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi bekas luka di wajahnya menunjukkan keganasan, seperti kelelawar penghisap darah di bayangan. Tubuhnya perlahan memancarkan aura menindas yang secara bertahap mengubah seluruh kedamaian. Ekspresi ketakutan muncul di wajah keluarga Yi. Itu adalah pemimpin bandit setan angin, kelelawar darah Su Feng. Zhao Yue menggertakkan giginya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pria berwajah bekas luka itu. Di provinsi Xiaoshuan, selain klan di permukaan, ada juga kekuatan lain, dan di antara mereka bandit setan angin adalah yang paling terkenal. Mereka muncul dan menghilang seperti angin, membunuh orang seperti lalat dan menggunakan metode yang sangat kejam. Berbagai klan juga mencoba untuk mengepung dan melenyapkan mereka, tetapi mereka selalu berhasil melarikan diri, dan seiring berjalannya waktu, mereka mendapatkan nama yang menakutkan dari bandit iblis angin. Yi Qiusui juga memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya yang cantik. Berbagai klan paling baik dalam menempatkan keselamatan mereka di atas prinsip masalah. Kekuatan gelap, seperti bandit iblis anginmu, juga harus menyadari fakta ini. Su Feng,
Ini bukan sesuatu yang harus diganggu oleh bandit iblis anginmu. Jika kamu pergi sekarang, keluarga Yi saya dapat berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Di puncak pohon, pria bernama Su Feng menatap Yi Qiusui dengan dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena bandit iblis angin saya telah menerima tugas itu, tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikannya. Yi Qiusui berkata dengan termenung, jadi orang di belakang bandit Wind Demon adalah keluarga Qiu. Tidak heran kamu dapat melarikan diri setiap kali kamu dikepung. Ada kilatan emosi yang jelas di mata Su Feng ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian, dia menyeringai, Qiusui keluarga Yi memang pantas mendapatkan reputasinya, kamu bahkan bisa menebaknya. Jika bukan itu masalahnya, maka aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa bandit iblis anginmu ikut campur dalam hal ini. Mengingat caramu selalu bertindak di masa lalu, kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ini karena, tidak peduli apakah ini berhasil atau tidak, bandit iblis anginmu tidak perlu ada lagi, dan keluarga Yi tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu mungkin juga tahu ini, bandit iblis anginmu terkenal, tapi di mata keluarga Yi dan keluarga Qiu, kamu masih bukan apa-apa. Wajah Su Feng sedikit berkedut, yang membuat wajahnya yang menyeramkan tampak semakin menakutkan karena setiap kata Yi Qiusui menusuk hatinya di tempat yang paling menyakitkan. Di mata klan Yi dan Qiu, bandit setan angin memang tidak lain adalah bidak catur. Kamu pintar, tapi itu tidak akan membantumu sekarang, suara Su Feng sedingin es. Juga, kamu tidak perlu mengulur waktu, aku tahu kamu diam-diam mengirim adikmu pergi, tapi tidak ada yang bisa pergi malam ini. Yi Qiusui menyipitkan matanya, menggigit bibir merahnya tanpa sadar. Pantas saja Su Feng dikenal sebagai bandit jahat, dia benar-benar menyusahkan. Su Feng, meskipun bandit iblis anginmu terkenal, masih tidak mudah bagimu untuk menelan kami. Dari kekuatan yang telah kamu tunjukkan di masa lalu, kamu hanya berada di tahap dueling ilahi menengah. Yi Qiusui mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedangnya. Itu segera melonjak dengan Genesis Ki yang berubah menjadi kobaran cahaya. Dan di belakangnya, Genesis Ki yang perkasa berguling, secara bertahap membentuk dua lingkaran cahaya dueling ilahi. Di sekitar lingkaran cahaya ada 8 kilatan warna yang berbeda. Ini adalah simbol dari 8 dueling ilahi. Tubuhnya memancarkan sikap yang kuat dan mengesankan. Di Provinsi Xiaoshuan, tidak banyak orang di tingkat menengah dueling ilahi yang bisa membuat Yi Qiusui ketakutan. Melihat lingkaran cahaya dueling ilahi Yi Qiusui, yang bersinar dengan 8 warna, semua orang merasa iri. Mereka semua tahu bahwa semakin banyak rumah ilahi yang dibuka tidak hanya mewakili fondasi Genesis Ki yang lebih kuat, tetapi kekuatan tempur seseorang juga akan lebih kuat. Tentu saja, yang lebih penting, itu meramalkan potensi seseorang yang lebih besar di masa depan. Su Feng mempelajari lingkaran cahaya 8 warna di belakang Yi Qiusui. Tetapi secara mengejutkan dia tidak menunjukkan terlalu banyak rasa takut, dia hanya menyeringai, menampakkan gigi putihnya. Tahap dueling ilahi menengah, itu hanya informasi yang kamu tahu. Yi Qiusui mengerutkan alisnya, merasa sedikit gelisah. Pada saat itu, Su Feng perlahan merentangkan tangannya, dan Genesis Ki yang seperti badai tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara getar dari Genesis Ki. Semua orang melihat bahwa Genesis Ki berkumpul di belakang Su Feng secara bertahap membentuk lingkaran cahaya dueling ilahi. Sebuah lingkaran cahaya terbentuk, dan yang kedua mengikuti. Tapi setelah munculnya lingkaran kedua, akumulasi Genesis Ki tidak berhenti. Segera, semua orang terkejut menemukan bahwa lingkaran cahaya ketiga bergetar dan terbentuk di belakang Su Feng. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi, tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Lingkaran cahaya dueling ilahi menghadirkan 6 warna, yang berarti Su Feng telah membuka 6 dueling ilahi. Wajah Zhao Yue, Mu Chao, dan orang lain sangat berubah. Mata mereka membelalak kaget dan takut, tidak ada yang mengira Su Feng benar-benar melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Qiu Ji menyeringai, wajahnya galak dan menyeramkan. Kamu mungkin tidak tahu, tapi 2 bulan lalu, Su Feng menerobos ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Wajah Yi Qiusui berubah serius, dan dia memerintahkan tanpa ragu sedikit pun, mundur. Kemudian, sebelum perintah penarikannya benar-benar hilang, sudut mulut Su Feng melengkung ke atas membentuk senyuman sinis. Sosoknya menukik ke bawah seperti kelelawar, tangannya mengepal, dan dia mengarahkan pukulan ke Yi Qiusui. Genesis Ki yang kejam berkumpul di bawah tinjunya, Genesis Ki merah gelap seperti matahari darah, menyebabkan ruang berputar dan terdistorsi. Yi Qiusui dengan erat menggenggam pedangnya,
tubuh pedang bergetar, dan seberkas cahaya pedang meledak, cahaya pedang merobek langit malam, mengarah langsung ke Su Feng. Pedang dan tinju bertabrakan, tinju Su Feng seperti besi, dan ada percikan api yang keluar. Gelombang kejut yang hebat mengamuk, Zhao Yue, Mu Chao dan yang lainnya yang berada di dekatnya semuanya diledakkan kembali. Meskipun mereka juga ahli dari tahap dueling ilahi menengah, mereka ternyata jauh lebih lemah daripada Yi Qiusui. Tangan Yi Qiusui yang memegang pedang bergetar hebat, dan darah menetes dari jari-jarinya, tetapi dia hanya mengatupkan giginya. Cahaya pedang bersiul, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditujukan untuk organ vital Su Feng. Hahaha, Su Feng tertawa terbahak-bahak, tubuhnya yang keras tumbuh beberapa kali, dan permukaan kulitnya bersinar dengan kemilau hitam metalik, jelas bahwa dia telah mengembangkan kekuatan tubuh sebelumnya. Dia menahan cahaya pedang dengan tubuhnya yang keras, dan bilahnya hanya meninggalkan bekas luka yang dangkal, tinju besinya bergemuruh dan meledak ke arah Yi Qiusui. Di bawah tinjunya yang besar, tubuh halus Yi Qiusui tampak sangat rapuh. Keduanya telah bertarung puluhan putaran dengan kecepatan kilat, mereka hanya kabur di mata orang lain. Sambil menyeringai, Su Feng berkomentar selama pertempuran, dueling ilahi 8 surga memang kuat, saya terkejut kamu bisa bertahan begitu lama hanya dengan kekuatan tahap dueling ilahi menengah. Biasanya berbicara, seorang ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut dapat menekan ahli tahap dueling ilahi tingkat menengah dengan Genesis Ki saja, tetapi dari kelihatannya, Yi Qiusui benar-benar menahan serangannya. Meskipun ini mungkin hanya sementara, itu cukup untuk menarikkan keuntungan memiliki 8 dueling ilahi. Su Feng tertawa terbahak-bahak, dan matanya menjadi semakin ganas. Dia menginjak kakinya dan menembak, dia tidak peduli dengan cahaya pedang yang mendesing, dan dia meninju dada Yi Qiusui. Genesis Ki mengamuk di sekitar tinjunya, Yi Qiusui juga merasakan keganasan pukulan Su Feng, tapi sudah terlambat untuk menghindar, mata indahnya berkilat, dan cahaya pedang menunjuk langsung ke tenggorokan Su Feng. Dia tampak seperti sedang putus asa, namun, di hadapan cahaya pedang Yi Qiusui yang tajam dan kuat, Su Feng hanya menyeringai, dia mengangkat lengannya, membiarkan cahaya pedang menembus kulitnya, ujung pedang menusuk, tetapi otot-ototnya kemudian menjepitnya dengan kencang. Yi Qiusui, kamu bahkan belum lahir ketika aku mulai menjilat darah yang tertinggal di pedang, kamu pikir kamu bisa menang melawan saya? Su Feng tersenyum sinis, dan kemudian pukulan kerasnya dengan kejam ditujukan ke dada Yi Qiusui di bawah banyak tatapan ngeri. Zhao Yue berteriak dengan suara tajam saat wajahnya menjadi sangat pucat. Tinju kekerasan itu melesat, Yi Qiusui berjuang untuk melepaskan pedangnya dan hanya bisa melihat tangan besi mendekat tanpa daya. Hembusan angin yang diciptakan oleh kekerasan pertama membuat pakaiannya membungkus tubuhnya dengan erat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Yi Qiusui hanya bisa menghela nafas pelan. Dia tahu dia akan kehilangan nyawanya di sini. Kuharap Donger bisa kabur, pikirnya dalam hati. Dia dengan dingin menatap tangan besi itu, dia tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut akan kematian di matanya tetapi malah mendesis, saat aku mati, kemanapun kamu melarikan diri, kamu akan dikuburkan bersamaku. Hei, apalagi yang bisa aku minta selain bisa menemani wanita cantik sepertimu? Su Feng benar-benar acuh tak acuh, terbukti, dia adalah orang yang kejam. Tapi embusan dari tinjunya bahkan lebih ganas. Jika tinjunya mengenai, kemungkinan besar dia akan meninju seluruh dada Yi Qiusui. Tepat ketika pukulan keras Su Feng hanya berjarak 1 inci dari dada Yi Qiusui, telapak tangan ramping keluar seperti hantu, dengan erat menggenggam tangan besi yang berisi kekuatan penuh Su Feng. Sebuah ledakan keras terdengar, tanah terus-menerus retak. Ekspresi Yi Qiusui dan Su Feng berubah. Mereka menatap kaget pada telapak tangan yang muncul di depan mereka. Yi Qiusui perlahan berbalik untuk melihat sosok muda tanpa sadar muncul di sampingnya. Di bawah cahaya redup, dia bisa melihat wajah muda dan tampan. Itu tidak asing, itu adalah Zhou Yuan. Menghadapi situasi seperti ini, bahkan Yi Qiusui, yang selalu tenang dan tenang, sedikit bingung. Tapi Zhou Yuan menoleh dan tersenyum padanya. Nona Yi, kamu tidak bisa mati di sini. Kalau tidak, kamu akan merusak reputasi saya. Di pertempuran yang pecah, saat Zhou Yuan tiba-tiba muncul, pertempuran tampaknya telah berhenti, dan semua orang menatap Zhou Yuan dengan takjub dan tidak percaya. Secara khusus, Zhao Yue dan Mu Chao merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ketika Yi Qiusui berada dalam bahaya kritis, orang yang selalu mereka anggap sebagai lelucon akan menyelamatkannya. Bagaimana mungkin? Mu Chao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dia memucat. Zhao Yue sama terkejutnya.
dan dia merasa sangat sulit untuk membayangkan Pemka Mugan di depannya. Tapi dia harus mempercayainya karena dia dengan jelas menyaksikan Zhou Yuan secara paksa menerima serangan tinju keras Su Feng. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Zhou Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya mereka telah membuat kesalahan penghakiman. Apakah Zhou Yuan seorang master tersembunyi? Dibandingkan dengan ketidakpercayaan mereka, Yi Qiusui, sebagai orang yang terlibat langsung, tampak jauh lebih tenang. Tapi dari mata yang berkedip-kedip, orang masih bisa melihat keterkejutan di hatinya. Ketika dia mendengar tawa mengejek Zhou Yuan, pipinya yang cerah memerah karena malu. Penglihatanku tidak bagus karena aku gagal mengenali seorang master. Saya harap saudara Zhou Yuan memaafkan saya. Alih-alih malu dibodohi, dia terus terang mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Zhou Yuan tiba-tiba tersenyum. Master apa? Apakah ada master yang tidak tahu malu untuk meminta barang-barang berharga? Yi Qiusui berkata dengan serius, pria hebat tidak peduli tentang hal-hal sepele. Aku belum pernah melihatmu memperlakukanku seperti laki-laki sebelumnya. Dia secara alami tidak mengatakan ini dengan keras. Lagi pula, sikap Yi Qiusui terhadapnya sebelumnya sudah sangat ramah. Saat keduanya berbicara, Su Feng akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya yang sedingin es mengunci Zhou Yuan saat dia mendengus. Siapa yang berani mengganggu urusanku? Dasar sampah kecil, Qiuji di sisi lain memelototi Zhou Yuan. Dia jelas mengenalinya sebagai pembunuh yang jatuh dari langit dan membunuh Qiu Yang. Su Feng, bunuh dia. Dia membunuh tuan muda. Qiuji memberi perintah kepada Su Feng. Wajah Su Feng tanpa ekspresi saat dia berkata, karena dia memilih untuk menghalangi jalanku, dia tentu saja tidak akan hidup melewati hari ini. Dia menatap Zhou Yuan dengan tatapan ganas. Nak, kamu pikir kamu bisa memainkan peran pahlawan di depanku? Kamu telah menemukan orang yang salah untuk dihadapi. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya bergetar hebat, dan semburan Genesis Ki yang kuat meraung seperti ular sanca yang marah, menyebabkan kehampaan bergetar saat langsung menuju Zhou Yuan. Zhou Yuan, mari bergabung, Yi Qiusui menyarankan. Tapi Zhou Yuan tetap tenang dan terkumpul. Dia menjentikkan lengan bajunya dan dengan lembut mendorong Yi Qiusui kembali dengan kekuatan angin yang lembut. Kamu bisa menstabilkan situasi dan serahkan dia padaku. Tubuhnya bergetar saat Golden Genesis Ki meraung, dengan cepat membentuk 2 lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya. Tetapi ketika banyak orang melihat lingkaran cahaya itu, mereka semua tercengang. Mereka menemukan bahwa lingkaran cahaya dueling ilahi Zhou Yuan berwarna abu-abu tanpa setitik pun warna. Bahkan Yi Qiusui menatapnya dengan heran. Itu jelas pertama kalinya dia melihat lingkaran cahaya dueling ilahi seseorang dengan penampilan seperti itu. Namun, kekuatan Zhou Yuan meletus pada saat itu. Tahap dueling ilahi menengah. Ternyata kamu hanya berada di tingkat menengah dueling ilahi. Mu Chao hanya bisa menghela nafas lega. Meskipun lingkaran cahaya dueling ilahi Zhou Yuan sangat aneh, dia hanya berada di tahap dueling ilahi menengah, yang merupakan tingkat yang mirip dengan miliknya. Namun, saat dia merenungkan ini, 2 lingkaran cahaya abu-abu dueling ilahi di belakang Zhou Yuan bergetar dan tiba-tiba mengeluarkan Genesis Ki emas. 2 semburan Genesis Ki bertabrakan. Gelombang kejut dahsyat pecah, menghancurkan tenda-tenda terdekat menjadi bubuk yang kemudian berputar ke langit. Beberapa orang yang berada di dekatnya menyemburkan semburan darah dan terlempar jauh. Mu Chao dan Zhao Yue juga mundur puluhan langkah. Hanya situasi Yi Qiusui yang sedikit lebih baik. Dia hanya mundur beberapa langkah. Dia menatap sosok Zhou Yuan dengan heran karena dia menemukan bahwa, tanpa diduga, dia masih tidak dirugikan bahkan setelah bertabrakan dengan Genesis Ki milik Su Feng. Berdasarkan pondasi Genesis Ki-nya, dia tidak tampak lebih lemah dari Su Feng. Tapi bagaimana mungkin? Bahkan dia, yang berada pada tahap dueling ilahi menengah dan memiliki 8 dueling ilahi, lebih lemah dari Su Feng dalam hal pondasi Genesis Ki. Zhao Yue dan Mu Chao bahkan lebih tidak percaya. Bahkan mata Su Feng dengan cepat menyusut. Kali ini, ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan lagi, matanya menjadi serius, dan dia bertanya, siapa kamu? Orang di hadapannya hanya berada pada tahap dueling ilahi menengah, tetapi fondasi Genesis Ki-nya sama sekali tidak lebih lemah dari tahap dueling ilahi lanjutannya sendiri. Meskipun dia baru memasuki tahap lanjut 2 bulan lalu, dia masih 1 tingkat lebih tinggi dari Zhou Yuan. Menurut pemahaman Su Feng, sangat jarang menemukan seseorang di antara generasi muda di seluruh wilayah Tianyuan yang dapat mencapai pondasi Genesis Ki semacam itu di tahap dueling ilahi menengah. Apalagi, orang-orang itu harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia khawatir Zhou Yuan adalah salah satunya. Su Feng, dia dari surga lain.
Kyuji buru-buru meraung saat dia pulih dari keterkejutan pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan. Dia jelas khawatir Su Feng akan mundur, menyebabkan rencana mereka gagal. Surga lain, alis Su Feng yang sedikit mengernyit perlahan mengendur. Ini berarti Zhou Yuan bukan salah satu kebanggaan surga dengan latar belakang penting. Banyak orang telah mati di tanganku selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah sejenius levelmu. Mata Su Feng menjadi ganas, kecenderungan jahat muncul dari tubuhnya, tinju besinya bertabrakan, dan dentang logam terdengar di telinga semua orang. Kilau hitam melintas di permukaan tubuhnya. Teknik besi misterius dalam waktu singkat, Su Feng telah berubah menjadi raksasa hitam kecil. Tubuhnya sepertinya terbuat dari besi hitam, dan tidak bisa dihancurkan. Mu Chao, Zhao Yue dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mundur ketika mereka merasakan aura penindas dilepaskan dari tubuh Su Feng. Baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa bandit jahat yang telah merajalela di sekitar wilayah Xuanzu selama bertahun-tahun memang sangat luar biasa. Zhou Yuan, hati-hati, dia memupuk kekuatan tubuh, dan kemampuan bertarungnya sangat kuat. Yi Qiusui dengan cepat mengingatkannya. Nak, masih ada waktu untuk kabur. Kalau tidak, akan terlambat ketika aku meledakkan kepalamu. Suara Su Feng penuh dengan kedengkian dan niat membunuh. Namun, di hadapan sikap Su Feng yang menakutkan dan mengesankan, Zhou Yuan hanya menyeringai. Dia memutar lehernya dan berkata, tampaknya kamu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menjilati darah dari pisau. Kamu tidak memiliki kekuatan pembedaan apapun. Dia perlahan melangkah keluar dengan kaki kirinya dan melakukan segel tangan dengan satu tangan. Tulangnya menjadi sedikit berkarat setelah masa pemulihannya, oleh karena itu, dia sangat menantikan pertempuran pertamanya di surga Hun Yuan. Seni tubuh Saint Mythic, saat Zhou Yuan menyelesaikan segelnya, darah di tubuhnya tiba-tiba menggelegak. Yi Qiusui dan yang lainnya kemudian heran menemukan bahwa kulit Zhou Yuan bersinar dengan cahaya giok yang menyilaukan dan tubuhnya perlahan melepaskan aura yang mencengangkan dan menindas. Penindasan semacam itu bahkan membuat Yi Qiusui merasakan jantungnya berdebar. Dia menggigit bibir merahnya saat dia menatap sosok muda di depannya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi menjadi sedikit misterius di matanya. Cahaya berwarna giok yang menyilaukan keluar dari tubuh Zhou Yuan. Aura penindas yang kuat naik ke udara, menarik banyak tatapan kaget dan ketakutan. Saat Mythic Saint Body diaktifkan, tanah mulai retak, dan sosok Zhou Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar, melancarkan serangan langsung ke Su Feng. Kamu ingin mati? Setelah melihat ini, Su Feng hanya mencibir keras. Saat itu tubuhnya gelap, seperti raksasa besi yang misterius. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan pusaran tampaknya terbentuk di sekitarnya, meledak di udara. Tinjunya dengan kejam meledak ke arah Zhou Yuan dengan suara melengking. Su Feng, bunuh bocah itu, Kyuji meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun pondasi Genesis Ki yang dibawa Zhou Yuan mencengangkan, alasan Su Feng bisa mengamuk di provinsi Xiaoshuan selama bertahun-tahun jelas bukan hanya karena dukungan keluarga Qiu, tetapi karena kekuatannya sendiri. Selain itu, Su Feng telah mengembangkan Genesis Ki dan kekuatan tubuh. Meskipun dia baru melangkah ke tahap dueling ilahi lanjutan selama lebih dari 2 bulan, kekuatan tempurnya tidak sedikit pun lebih lemah dari para ahli veteran dari tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Oleh karena itu, di mata banyak orang, inisiatif serangan Zhou Yuan tidak diragukan lagi meminta kekhawatirannya. Dia terlalu ceroboh. Su Feng memupuk kekuatan tubuh dan Genesis Ki, dan kekuatan tempurnya tirani. Bagaimana dia bisa menang melawannya? Zhao Yue hanya bisa berkata, alisnya berkerut. Menurutnya, karena pondasi Genesis Ki Zhou Yuan tidak kalah dengan milik Su Feng, dia harus bertarung dengan Genesis Ki untuk memanfaatkan keuntungannya sepenuhnya. Yi Qiusui menyaksikan medan perang dengan saksama. Zhou Yuan kemungkinan besar juga mengembangkan kekuatan tubuh. Melihat ekspresi serius di wajah Yi Qiusui, Mu Chao merasa sedikit tidak nyaman dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia telah berlatih, kemungkinan besar tidak dapat dibandingkan dengan teknik besi misterius Su Feng. Lagi pula, itu adalah teknik Genesis surga kelas menengah yang sebenarnya, dan alasan mengapa Su Feng bisa merajalela di provinsi Xiaoshuan begitu lama juga karena kekuatan tubuhnya. Yi Qiusui tidak berkomentar dan hanya terkekeh. Dia luar biasa cerdas dan secara alami tahu apa yang dipikirkan Mu Chao sehingga tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat mereka berbicara, sosok Zhou Yuan melenggang melewati mereka, dan kemudian dua sosok terlihat bertabrakan di tengah pertengkaran. Tinju bertabrakan, gelombang kejut Genesis Ki yang terlihat dengan mata telanjang meledak, menyebabkan retakan menyebar ke seluruh dasar perkemahan seperti sarang laba-laba.
Banyak orang menatap tanpa berkedip pada sumber gelombang kejut. Di sana, tinju kedua sosok itu bertabrakan, dan Genesis Ki yang kejam terus-menerus mengamuk di sekitar mereka. Perbedaan ukuran antara keduanya tidak kecil, dan dibandingkan dengan tubuh raksasa Su Feng, Zhou Yuan tidak diragukan lagi tampak sangat kurus dan lemah. Namun, tubuhnya yang kurus dan lemah tampaknya mengandung kekuatan yang sangat mencengangkan, karena bahkan setelah tumbukan yang mengguncang bumi itu, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun seperti batu besar. Ketika kekuatan kekerasan membombardir tubuhnya seperti gelombang, cahaya batu giok menyala dan menahan semua kekuatan. Bagaimana mungkin, ekspresi Su Feng tiba-tiba berubah. Serangannya diperkuat dengan Genesis Ki dan kekuatan tubuh, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Zhou Yuan mampu menahan serangan ini. Sementara Su Feng berdiri terperanjat, kepalan tangan Zhou Yuan bergetar dan kemudian berubah menjadi banyak bayangan kepalan memenuhi langit, seperti badai hujan, tinjunya meluncur ke arah Su Feng. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Kekosongan di depan beriak seperti permukaan danau. Kamu pikir aku takut padamu? Serangan mengerikan Zhou Yuan membawa cahaya ganas yang berkedip di mata Su Feng. Su Feng adalah pria kejam yang selalu berjuang dengan nyawanya. Tetapi dia mengerti bahwa jika dia menunjukkan sedikit rasa takut, dia akan benar-benar kehilangan inisiatif. Jadi dia meraung dan mengayunkan tangan besi hitamnya, yang juga berubah menjadi bayangan kepalan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, untuk menemui Zhou Yuan. Di tengah kam, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan gemuruh guntur yang rendah terus terdengar. Tanah tempat keduanya berdiri juga mulai runtuh, seluruh perkemahan hancur. Orang-orang dari kedua belah pihak harus menghentikan pertempuran mereka dan terus-menerus mundur karena takut akan kekuatan yang menyerang mereka. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam satu sama lain, seperti tabrakan meteorit, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Namun, seiring dengan rentetan serangan, kulit Su Feng juga semakin jelek karena dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatannya, Zhou Yuan tampak seperti tembok besi dan tidak bisa dihancurkan. Dia tidak bisa percaya bahwa seseorang dari tahap dueling ilahi menengah dapat membuatnya merasakan ketidakberdayaan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah, ketika tabrakan menjadi semakin intens, dia merasa bahwa kekuatan tubuh Zhou Yuan semakin kuat. Pada awalnya, kekuatan Zhou Yuan terasa lamban, tetapi seiring waktu, dia tumbuh lebih kuat dan lebih kejam, seperti mesin yang perlahan mulai hidup. Dia tentu tidak tahu bahwa alasannya adalah karena Zhou Yuan pulih dari cedera serius dan tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Zhou Yuan menggunakannya sebagai batu uji untuk beradaptasi dengan kekuatan tubuhnya. Seranganmu mulai melemah, di tengah benturan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan tertawa kecil. Pada saat ini darah dan dagingnya menghasilkan panas seperti oven, dan kekuatan agung mengalir melalui anggota tubuhnya. Apakah tahap dueling ilahi tingkat lanjut hanya sekuat ini? Ada perbedaan dunia antara kamu dan ahli tingkat lanjut dueling ilahi yang pernah aku temui sebelumnya. Zhou Yuan tentu berbicara tentang Wu Yao. Dulu ketika dia melawan Wu Yao, dia hampir hancur, meskipun dia sekarang telah melangkah ke tingkat menengah dueling ilahi. Jika dia bertemu Wu Yao lagi, dia masih akan merasa bahwa dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Alasannya, seorang jenius yang bangga seperti Wu Yao juga mampu menang melawan para ahli dari level yang lebih tinggi. Selain itu, Wu Yao juga sekarang sudah meningkat, sementara dirinya sendiri masih belum banyak peningkatan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Su Feng sangat marah dengan ketidakpedulian dan ejekan Zhou Yuan. Warna merah mengalir ke matanya, dan kemudian kakinya menginjak dan sesosok besar melayang ke langit. Teknik gempa badak besi, aliran darah mengalir dari pori-pori Su Feng, langsung menodai tubuhnya merah, dan dia meletus dengan semburan ki jahat. Raungan badak raksasa bergema di langit, samar-samar, itu tampak membentuk bayangan badak raksasa, dan kemudian dihancurkan dengan kekuatan penghancur. Tanah di bawah tiba-tiba runtuh, ekspresi Yi Qiusui, Zhao Yue, Mu Chao dan yang lainnya sangat berubah. Su Feng jelas dipaksa oleh Zhou Yuan untuk menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. Tidak ada keraguan bahwa dia juga mengambil risiko. Menyaksikan kekuatan dahsyat turun dari langit, mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Pada saat itu, Genesis Ki yang mengaum membentuk bayangan badak raksasa, membungkus tubuh Su Feng. Saat kekuatan itu menyerang, hutan di sekitarnya akan rata. Tahap dueling ilahi tingkat lanjut tidaklah buruk. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada jejak ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia tampak bersemangat,
dia dengan cepat melakukan segel tangan dengan satu tangan secepat kilat. Genesis Ki yang perkasa antara langit dan bumi datang mengaum. Genesis Ki terakumulasi dan dengan cepat membentuk sayap cahaya misterius di sekitar tubuhnya. Seni roh Saint Omega, Zhou Yuan menyipitkan matanya saat dia melihat bayangan badak raksasa itu hancur. Saat berikutnya, dia mengepakkan sayapnya, tubuhnya berputar seperti gasing yang berputar, dan kaki kanannya dicambuk seperti cambuk. Rambut putih dengan cepat muncul dan menutupi kakinya sebelum berubah menjadi warna gelap. Pemecah Genesis, bayangan badak raksasa datang mengaum. Kaki Zhou Yuan meluncur di udara, mengejutkan semua orang, dan bertabrakan dengan bayangan badak raksasa. Badai teror yang tak terlukiskan meletus. Apakah itu Yi Qiusui, Qiu Ji, atau yang lainnya? Mereka diledakkan, dan ekspresi ngeri melintas di wajah mereka. Tapi saat mereka mundur, mata mereka tertuju pada tempat tabrakan. Mereka tahu bahwa hasil pertarungan antara keduanya akan diputuskan setelah tabrakan. Beraninya kamu menantang Su Feng. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi, Qiu Ji bergemuruh. Namun, saat suaranya memudar, seruan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar perkemahan, dan mata Qiu Ji tiba-tiba menyusut. Dia terkejut melihat bayangan badak raksasa itu hanya bertahan beberapa detik sebelum meledak saat kaki Zhou Yuan melewatinya. Ekspresi ngeri dan takut melintas di wajah Su Feng. Dia tidak mengira serangan Zhou Yuan begitu menakutkan. Bayangan kaki gelap menghancurkan bayangan badak raksasa dan langsung menendang tubuh Su Feng. Kekuatan kaki itu cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Seteguk darah menyembur dari mulut Su Feng, dan tubuhnya terlempar ribuan kaki melintasi langit malam, lalu terbanting ke dinding gunung. Saat gunung itu runtuh, batu-batu besar berguling dan langsung menguburnya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Pada saat itu, debu dan asap menghilang dari perkemahan yang kacau. Dan hanya Zhou Yuan yang tersisa berdiri di udara, rambut hitam yang menutupi kakinya juga berangsur-angsur menghilang. Keheningan mematikan jatuh di perkemahan. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Yi Qiusui, Zhao Yue, Mu Chao atau Qiu Ji, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat sosok muda di tengah perkemahan. Hanya dengan kekuatan tingkat dueling ilahi menengah, dia telah membunuh seorang ahli tingkat dueling ilahi tingkat lanjut dengan satu tendangan. Monster macam apa dia? Itu benar-benar sunyi di perkemahan yang awalnya kacau. Hanya suara berderak api unggun yang terdengar. Kedua belah pihak menatap gunung yang runtuh di kejauhan dengan tak percaya dan kaget. Mereka baru saja menyaksikan Zhou Yuan mengirim Su Feng terbang dengan satu tendangan. Itu adalah ahli dari tingkat dueling ilahi tingkat lanjut. Meskipun Su Feng baru melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut 2 bulan lalu, kekuatan bertarungnya sudah sangat tirani. Bahkan Yi Qiusui, yang telah mendirikan dueling ilahi 8 surga, tidak dapat menahan kekuatannya. Jadi bagaimana Zhou Yuan, yang juga berada di tahap dueling ilahi menengah, melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan? Ekspresi wajah cantik Zhao Yue membeku. Hanya setelah beberapa saat beberapa gerakan terlihat di lehernya, dia terlihat menelan ludah. Bagaimana mungkin? Suara rendah muncul dari bibir merahnya. Meskipun dia seharusnya sangat senang karena Su Feng dikalahkan, Pemka Mugan itu terlalu mengejutkan. Zhao Yue selalu memperlakukan Zhou Yuan sebagai pembohong, dan sebenarnya, memkamuk rendah dia sedikit, namun, penolakannya kini tampak sangat menggelikan. Terbukti, bukan karena Zhou Yuan berbohong tetapi dia kurang dalam menilai. Memikirkan hal ini, Zhao Yue, yang selalu agak dingin dan angkuh, merasa sangat malu. Dibandingkan dengan rasa malu Zhao Yue, ekspresi Mu Chao dan kelompok pria dan wanita muda berubah drastis. Jika Zhao Yue mengatakan kecurigaan terhadap Zhou Yuan sebelumnya, maka mereka dapat dikatakan tidak pernah memiliki pendapat yang baik tentang bocah ini dari surga lain. Zhou Yuan telah menjadi lelucon di mata mereka selama beberapa hari terakhir. Tapi sudah jelas siapa yang menjadi bahan tertawaan sekarang. Mu Chao tertawa hampa, dan senyum di wajahnya sangat dipaksakan. Tetapi agar tidak terlihat pengecut di depan Yi Qiusui, dia berkomentar, tampaknya para jenius berbakat dari surga lain tidak terlalu buruk. Zhou Yuan harus menjadi salah satu ahli generasi muda terbaik di surganya. Tapi meski dia cukup bagus di mata kita, di surga Hun Yuan, tidak. Bahkan di antara para ahli tingkat dueling ilahi di wilayah Tianyuan kita, kemungkinan besar dia tidak akan mendapat peringkat di daftar manapun. Kata-kata dan nada suaranya memberikan rasa superioritas. Di sebelahnya, para jenius yang dibanggakan dari klan lain juga bergema. Wilayah Tianyuan kami memiliki 38 orang di daftar dueling ilahi di surga Hun Yuan.
Inilah para jenius sejati yang dibanggakan yang diberkati oleh surga. Jika Zhou Yuan bertemu dengan salah satu dari mereka, akan sulit baginya untuk melawan. Meskipun mereka tampaknya sedang berdiskusi, mereka jelas berusaha meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kekuatan Zhou Yuan tidak terlalu bagus untuk mengurangi rasa malu mereka. Senyum melintas di wajah Yi Qiusui, kamu sepertinya lupa bahwa Zhou Yuan saat ini berada di tahap dueling ilahi menengah. Suara mereka tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Ini karena hampir setiap orang di daftar dueling ilahi surga Hun Yuan berada di tahap dueling ilahi lanjutan, sedangkan Zhou Yuan hanya berada di tahap dueling ilahi menengah. Dia mungkin tidak memiliki peluang besar untuk mengalahkan para ahli dueling ilahi ini sekarang, tetapi bagaimana jika dia juga mencapai stadium lanjut? Mempertimbangkan kekuatan Zhou Yuan yang menakjubkan, bahkan jika Mu Chao dan yang lainnya enggan mengakuinya, mereka tahu bahwa kekuatannya pasti akan meroket begitu dia melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Ketika itu terjadi, Zhou Yuan kemungkinan besar akan masuk dalam daftar dueling ilahi. Semua individu di daftar dueling ilahi adalah talenta yang luar biasa. Dengan pengecualian Yi Qiusui, hampir tidak mungkin bagi generasi muda Provinsi Xiaoshuan untuk masuk dalam daftar. Oleh karena itu, kalimat sederhana dari Yi Qiusui membuat mereka sekali lagi menghadapi kebenaran yang kejam. Melihat kelompok itu terdiam, bibir merah Yi Qiusui sedikit melengkung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Dia tahu bahwa sulit untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik. Jadi bagaimana jika Zhou Yuan berasal dari surga lain, seandainya keajaiban tidak muncul dari surga lain sebelumnya? Sementara semua orang secara bertahap menyadari kebenaran, bandit setan angin menatap gunung yang runtuh di kejauhan sebelum berbalik ke arah Zhou Yuan dengan ketakutan. Qiu Ji buru-buru berkata setelah melihat sorot mata mereka, "Jangan khawatir, saudara dari bandit iblis angin, dia mungkin telah mengalahkan Su Feng, tapi dia pasti telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melakukannya." Namun, para bandit itu melarikan diri sebelum suaranya memudar. Mereka melesat ke gunung yang hancur, menghancurkan batu-batu besar, dan akhirnya menggali tubuh. Setelah itu mereka dengan cepat menghilang ke dalam malam. Gerakan mereka sangat cepat, mereka ternyata tidak peduli dengan niat Qiu Ji. Sebagai bandit, mereka lebih peka terhadap bahaya daripada orang biasa. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Qiu Ji menyaksikan adegan itu dengan wajah pucat. Klan Qiu diam-diam telah mendukung bandit iblis angin selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berharap itu tidak berpengaruh pada mereka. Sekelompok sampah, Qiu Ji menggertakkan giginya. Segera, dia menoleh, menatap tajam pada Zhou Yuan. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Teman, kekuatanmu benar-benar tidak buruk. Tetapi kamu harus mengerti bahwa kekuatanmu masih dianggap tidak berarti bagi klan Qiu saya. Jika kamu pergi sekarang, klan Qiuku dapat memaafkanmu atas kematian Tuan Muda. Dan jika kamu suka, kamu bisa menangkap Yi Qiusui. Tidak peduli apa yang dia berikan padamu, klan Qiuku akan menggandakan jumlahnya. Dengan dukungan dari klan Qiu saya, kamu dapat dengan cepat melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut, kamu akan memiliki masa depan yang cerah." Ekspresi Zhao Yue berubah. Qiu Ji benar-benar licik untuk berpikir tentang menarik Zhou Yuan ke sisinya. Jika Zhou Yuan melawan mereka, situasi mereka akan menjadi tidak ada harapan. Zhao Yue menoleh ke Yi Qiusui dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Nona." Tapi Yi Qiusui melambaikan tangannya dengan acuh. Diam-diam menatap Zhou Yuan, dia tidak mencoba menawarkan hadiah yang lebih besar. Dia tahu bahwa Zhou Yuan bukanlah orang yang bodoh. Seperti yang diharapkan, Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya, "Sekarang sudah terlambat, jika aku pergi bersamamu ke klan Qiu, mungkin akhir hidupku akan lebih menyedihkan daripada akhir Su Feng." Zhou Yuan telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata Qiu Ji? Wajah Qiu Ji bergetar, matanya semakin ganas, dia melirik ke medan perang dan mengerti bahwa misinya gagal total. Dia tidak bisa menghentikan Yi Qiusui untuk kembali ke kota Xuanzu. "Yah, aku mengaku kalah kali ini, tapi Zhou Yuan, jangan terlalu senang. Kamu telah membuat marah klan Qiu saya, jadi kamu akan menyesalinya di masa depan. Apakah menurutmu klan Yi, yang bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, akan melindungimu? Lelucon yang luar biasa, ketika kamu jatuh ke tanganku, aku akan memastikan kamu membayar semua yang telah kamu lakukan hari ini." Nada suara Qiu Ji penuh dengan kedengkian. Setelah dia meninggalkan kata-kata ini,
dia tidak lagi ragu-ragu, dengan lambaian tangannya, dia memimpin orang-orangnya untuk segera mundur ke dalam kegelapan dan melarikan diri. Zhou Yuan memperhatikan mereka melarikan diri dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi dia tidak mengejar mereka, lagi pula, mereka memiliki banyak orang di pihak mereka, dan dia bisa menempatkan dirinya dalam bahaya jika dia mengejar. Tugas terpenting malam ini adalah menyelesaikan pengepungan klan Qiyu. Namun, dengan mundurnya bandit iblis angin dan orang-orang dari klan Qiyu, tugas ini dapat dianggap berhasil diselesaikan. Lingkaran cahaya dueling ilahi di belakang Zhou Yuan berangsur-angsur memudar, tubuhnya turun saat dia mengamati kerumunan yang diam. Matanya tertuju pada Yi Qiusui. Dia menatapnya tanpa berkedip dengan matanya yang cerah. Zhou Yuan tersenyum, "Nona Yi, kamu tidak mundur dalam kesepakatan kita kan?" Gadis ramping berdiri tegak di samping api unggun yang tersisa. Matanya yang cerah dan giginya yang seputih mutiara membuatnya tampak semakin cantik. Dia tersenyum lembut dengan tangan kecilnya menutupi bibir merahnya. Sambil mengangguk sedikit, suara lembut terdengar. "Tentu tidak. Seharusnya kita membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai kota Xuanzu." Di gerbong yang luas, mata Yi Qiusui beralih ke Zhou Yuan saat dia berbicara dengan lembut, kelegaan yang tersamar dengan sangat baik dalam suaranya. Jelas bahwa perjalanan ini memberi banyak tekanan padanya. Di sebelah Yi Qiusui duduk Yi Donger, yang memegang tangannya. Dia menatap tanpa berkedip pada Zhou Yuan dengan mata besarnya terbelalak karena kagum. Dia juga belajar tentang pertempuran besar yang terjadi tadi malam. Zhou Yuan mengangguk. Dia juga merasa sedikit tidak nyaman duduk di gerbong. Bahkan Mu Zhao belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. "Kami benar-benar harus berterima kasih kepada saudara Zhou Yuan. Klan Yi kami tidak akan melupakan ini." Yi Qiusui tersenyum. "Saya hanya dibayar untuk mengurus masalah." Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menerima pujian. Jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan saudara perempuan klan Yi, situasinya akan jauh lebih buruk. Jika dia sedikit kurang beruntung, sangat mungkin binatang genesis di alam liar akan menikmatinya hidup-hidup. "Nona Yi, jika saudara Zhou tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Qiusui." Yi Qiusui mengangkat teko dengan tangan kecilnya yang cantik dan dengan secangkir teh harum yang elegan untuk Zhou Yuan. "Tentu saja, jika saudara Zhou merasa bahwa saya tidak ramah terhadap Anda sebelumnya dan tidak senang karenanya, saya dapat meminta maaf." Zhou Yuan dengan ragu-ragu memegang kepalanya. Dia telah menyadari bahwa Yi Qiusui memang bukan orang yang sederhana dan dapat mengirimkan apapun yang ingin dia katakan kembali ke perutnya hanya dengan beberapa kata. Tidak heran Qiu Ji mengatakan bahwa Yi Qiusui memainkan peran besar dalam menstabilkan provinsi Xiaoshuan begitu cepat untuk klan Yi. Dan Zhou Yuan juga mengerti bahwa sikap Yi Qiusui terhadapnya telah berubah drastis. Alasan utamanya adalah karena dia telah melihat kekuatan yang ditunjukkannya. Namun, dia tidak merasa bahwa Yi Qiusui bertindak pragmatis. Tak seorang pun di dunia ini akan menghukum baik tanpa alasan, belum lagi dia dan Yi Qiusui baru saja bertemu. Tapi Zhou Yuan tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum dan mengangguk. "Oke, Qiusui." Yi Qiusui bermaksud untuk berteman dengannya. Dengan cara yang sama seperti Zhou Yuan juga berpikir dia adalah orang yang pantas untuk berteman. Selain itu, akan baik baginya untuk bertemu dengan teman yang dapat dipercaya. Yi Qiusui tersenyum tipis, mata dan wajahnya yang cantik terlihat lebih memukau dari biasanya. Jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena dia tahu bahwa, dari nada suara Zhou Yuan, mereka telah menjadi teman. Dia sangat ingin tahu tentang Zhou Yuan, seseorang yang datang dari surga lain dan telah menunjukkan bakat luar biasa. "Qiusui, saya baru saja tiba di wilayah Tianyuan dan sama sekali tidak mengetahui situasi di sini. Saya berharap kamu bisa memberitahu saya jika saya menyinggung orang yang seharusnya tidak saya lakukan." Zhou Yuan tersenyum dengan tenang. Setelah melanjutkan hubungannya dengan Yi Qiusui, dia kemudian dapat memahami situasi saat ini di wilayah Tianyuan darinya, yang juga merupakan tujuannya untuk menemukannya hari ini. Dia perlu menyusun rencana sebelum tiba di kota Xuanzu. Yi Qiusui tidak terkejut. Lagi pula, Zhou Yuan berasal dari surga lain dan datang ke tempat yang asing. Tugas terpenting baginya tentu saja untuk mengetahui distribusi kekuatan di sini. Wilayah Tianyuan diciptakan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. "Ini, kamu mungkin sudah tahu." Yi Qiusui mengungkapkan ekspresi hormat di wajahnya yang cantik ketika dia menyebutkan penguasa tertinggi Chang Yuan. Sayangnya, Tuan Chang Yuan meninggalkan surga Hun Yuan bertahun-tahun yang lalu, dan masih belum ada kabar tentangnya. Bahkan sampai sekarang,
Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah meninggal. Yi Qiusui menghela nafas, hilangnya dia adalah alasan utama pergolakan selama ini. Karena Tuan Chang Yuan telah hilang selama bertahun-tahun, siapa yang saat ini bertanggung jawab atas wilayah Tianyuan? Zhou Yuan bertanya. Di bawah Tuan Chang Yuan adalah pengadilan anggota pendiri, dan ketika penguasa tertinggi tidak ada, pengadilan anggota pendiri akan mengawasi wilayah Tianyuan. Saat ini terdapat 5 kursi di pengadilan anggota pendiri. Di bawah pengadilan anggota pendiri adalah sekelompok tetua, dan kemudian di bawah mereka adalah 900 prefektur di wilayah Tianyuan. Setiap prefektur memiliki penguasa prefekturnya sendiri, dan provinsi Xiaoshuan kami adalah salah satu prefekturnya. 900 prefektur? Seru Zhou Yuan. Ada 900 prefektur yang mirip dengan provinsi Xiaoshuan di wilayah Tianyuan, bukankah wilayah Tianyuan terlalu luas? Menurut perkiraannya, kekuatan satu wilayah kemungkinan besar bisa bersaing dengan seluruh surga Changshuan. Terlebih lagi, ada 8 wilayah besar dan mengerikan lainnya yang mirip dengan wilayah Tianyuan di surga Hunyuan. Mengingat kekuatannya, tidak heran itu adalah surga terkuat. Tidak mengherankan jika itu bisa menjadi kubu utama yang berperang melawan ras suci. Zhou Yuan menyipitkan matanya dalam pemikiran yang dalam, dan bertanya lagi beberapa saat kemudian, siapa 5 kursi di pengadilan anggota pendiri? Yi Qiusui merentangkan jarinya yang ramping dan menghitung satu persatu. Sekte Roh Surgawi, Klan Putih, Klan Kristal Mendalam, dan Klan Kayu. Keempat faksi besar ini mendirikan wilayah Tianyuan dengan penguasa tertinggi Chang Yuan. Mereka semua memiliki latar belakang dan fondasi yang dalam, dan garis keturunan dari ketiga klan tersebut berasal dari para ahli Sein. Meskipun para orang suci ini telah jatuh, garis keturunan mereka masih luar biasa seperti sebelumnya. Mata Zhou Yuan berbinar. Pernah ada ahli Sein di Klan Putih, Klan Kristal Mendalam dan Klan Kayu di masa lalu, ini memang luar biasa. Lagi pula, di seluruh surga Changshuan, Patriark Changshuan adalah satu-satunya pakar Sein yang muncul. Siapa yang terakhir? Yang terakhir adalah Tuan Qijing. Yi Qiusui tersenyum. Ketika dia menyebut Tuan Qijing, jelas ada ekspresi hormat di wajahnya. Qijing? Zhou Yuan sedikit terkejut karena ini adalah satu-satunya dari 5 anggota pendiri dengan nama mereka sendiri. Dari ekspresi Zhou Yuan, Yi Qiusui tahu apa yang dia pikirkan, dan dia langsung tertawa kecil. Tuan Qijing tidak membutuhkan dukungan dari faksi manapun karena gurunya adalah penguasa tertinggi Chang Yuan. Dia adalah salah satu dari 2 murid Tuan Chang Yuan. Saat berbicara tentang Qijing, Zhou Yuan bisa melihat kekaguman dan rasa hormat di wajah Yi Qiusui yang menakjubkan. Mata Zhou Yuan juga berkedip karena kegembiraan karena pertanyaannya telah mencapai titik kunci. Tapi kemudian dia merasa ada yang tidak beres, dan dia tidak bisa tidak bertanya, apakah murid agung Tuan Chang Yuan ini seorang wanita? Bukankah Tuan Chang Yuan mengatakan bahwa dia hanya memiliki 2 kakak laki-laki? Yi Qiusui melirik Zhou Yuan dengan kesal. Jadi bagaimana jika dia seorang wanita? Kamu rendah wanita. Harus dikatakan bahwa semua gadis di seluruh wilayah Tianyuan memuja Qijing dan melihatnya sebagai tujuan mereka, termasuk dia, Yi Qiusui. Zhou Yuan tampak bingung. Itu bukan kakak laki-laki tapi kakak perempuan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a